Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Afrian Surajaya dengan NIM A01223116. Program studi agribisnis angkatan 2022 kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai kemitraan, pola-pola kemitraan yang ada di Indonesia dan contoh kemitraan. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai apa itu kemitraan. Kemitraan adalah sebuah kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau pengusaha besar untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Adapun beberapa contoh pola-pola kemitraan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu pola kemitraan inti plasma. Pola ini merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra atau petani sebagai plasma dan perusahaan sebagai inti. Setiap pihak dalam bentuk kemitraan ini menyepakati berbagai hak dan kewajiban terkait dengan pelaksanaan kerjasama. Kelebihannya, mampu menciptakan perluasan lapangan kerja, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan lebih bijak. Sementara itu kekurangannya, sulit membuat PKS atau perjanjian kerjasama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pola yang kedua yaitu pola kemitraan subkontrak. Pola ini merupakan hubungan kemitraan di mana kelompok mitra atau petani memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya atau bahan baku. Pola kemitraan subkontrak ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang mencakup volume, harga, mutu, dan waktu. Kelebihannya, dengan menggunakan jasa subkontrak, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional karena tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk semua aspek kerjasama, semua aspek pekerjaan. Kekurangannya itu perusahaan dapat kehilangan sebagian kendali atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan yang dapat mempengaruhi kualitas dan waktu penyelesaian. Pola yang ketiga itu pola kemitraan dagang umum. Pola ini adalah pelaksanaan kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil, atau menengah oleh perusahaan besar yang dilakukan secara terbuka. Kelebihan dari pola ini yaitu melibatkan pembagian tanggung jawab dan risiko antara mitra. Sementara kelebihannya itu mencakup keterbatasan modal dan potensi konflik kepentingan antar mitra. Pola yang keempat yaitu pola kemitraan keagenan. Pola ini merupakan hubungan kemitraan di mana kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan produk dari usaha perusahaan mitra. Kelebihannya, adanya batas tanggung jawab antara mitra dengan agen. Mitra dapat fokus pada manajemen bisnis, sementara agen bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan. Kekurangannya itu meliputi pembagian keuntungan dan kekurangan kontrol penuh atas agen operasional dan oleh mitra.
Pola yang kelima atau yang terakhir itu pola kerjasama operasional agribisnis. Pola ini itu hubungan kemitraan antara kelompok mitra atau petani dengan perusahaan mitra usaha yang di dalamnya kelompok mitra menyediakan lahan dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal usaha untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas. Kelebihannya, sumber daya seperti tanah, modal, dan tenaga kerja dapat dimanfaatkan secara efisien untuk meningkatkan produktivitas. Sementara kekurangannya, koordinasi dan operasional pengelolaan dapat menjadi kompleks, terutama jika terjadi perbedaan pendapat atau tujuan muncul di antara mitra. Nah, contoh kemitraan yang pernah saya temui yaitu kemitraan inti plasma yang ada di Desa Saludengen, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, di mana sebuah perusahaan menyediakan bibit kakao sekaligus memberikan penyuluhan kepada beberapa petani di daerah tersebut, dan kemudian hasil dari kakao tersebut itu akan dibagi dua oleh pihak petani dan pihak perusahaan. Ya. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.